Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi kasus, yaitu Bapak Dr. Joseph MA dan Ibu Resti Oktasari MPD, yang saya banggakan dan juga saya cintai rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang telah bersedia menjadi audiens pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Ferdiansyah dengan nomor NIM 0607 128 22 27 051. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil studi kasus yang telah saya lakukan, yang mana studi kasus ini saya lakukan kurang lebih 3 minggu, terhitung mulai dari 29 Oktober sampai dengan 12 November 2025. Nah, jadi pada studi kasus kali ini, saya subjeknya itu adalah S, yang mana S ini adalah seorang siswi SMP kelas 8 di SMP Negeri 52 Palembang. Perlu diketahui bahwa S ini memiliki kemampuan akademik yang sedang atau rata-rata. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu adik. Jadi di sini dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, secara umum, S ini mengalami masalah terkait pertemanan, yang mana dia mengalami kesulitan membangun dan juga menjalin hubungan pertemanan. Masalahnya ini sangatlah luas, yang mana itu terjadi di sekolah dan juga di rumah. Di sekolah, ia seringkali diejek, disoraki, dan juga diganggu oleh teman. Ketika ia merasa dekat dengan seorang teman, tiba-tiba teman itu meninggalkannya. Nah, di situ dia merasa seperti tidak ada teman sama sekali. Di kelas, ia seringkali menyendiri, duduk di pojokan, bahkan dia pun duduk sendirian, tidak ada teman sebangku. Nah, itu di sekolah. Nah, di rumah ternyata masalahnya lebih banyak lagi. Di rumah, dia ini tipe keluarga yang jarang berkomunikasi. Jadi, cuma ngomong seperlunya saja. Ditambah lagi, di rumah tidak ada teman yang sebaya dengan dirinya. Jadi, dia sama sekali tidak ada teman, baik di sekolah maupun di rumah. Masalah tadi itu tentunya berdampak pada diri S, ya. Dampaknya yang pertama, dia mulai berpikir yang negatif, seperti banyak orang yang tidak suka sama aku ini selalu sendirian, habis itu kalau ada teman pasti ninggalin aku. Nah, itu. Kemudian secara emosional dia juga lebih gampang sedih, gampang marah. Dia juga kalau di rumah itu sering marah ke adiknya. Kemudian dari secara perilaku, dia mulai menarik diri, menghindar, kalau ada kegiatan kelompok, kalau ada teman-teman lagi kumpul, dia menghindar. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya luas, tapi juga sangat dalam, yang mana itu mempengaruhi cara dia berpikir, merasa, dan bertindak. Kalau kasus ini kita formulasikan menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan CBT, masalah ini muncul karena kaitan antara kejadian, pikiran, dan juga dampaknya. Kejadian. Jadi S ini mengalami situasi diejek, disoraki, dijauhi, ditinggalkan, dan sebagainya. Nah, kejadian itu memicu timbulnya pikiran-pikiran negatif tadi. Seperti dia merasa selalu sendirian, tidak ada yang suka sama dia, kalau ada teman pasti ninggalin dia. Nah, itu tadi. Nah, dari pikiran tadi berdampak pada emosi dan perilakunya. Dia menjadi sedih dan juga dia menjadi menarik diri atau menghindar. Nah, intinya masalah S ini kalau menurut perspektif CBT itu bukan dikarenakan peristiwa yang dia alami, tapi karena pikirannya sendiri. Untuk itu, di sini intervensi CBT sangat diperlukan. Pertama, mengenali pola pikir negatif si S, lalu mengubah pola pikir itu menjadi lebih positif. Harapannya, dengan mengubah pola pikir tadi, maka perasaan dan juga perilakunya itu akan berubah. Nah, selain itu, intervensi CBT ini juga berusaha untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Jadi di sini, S ini akan diajarkan keterampilan-keterampilan. Pertama, keterampilan sosial seperti cara menyapa teman, cara berhubungan dengan teman, dan lain-lain. Selain itu juga bisa diajarkan asertif, yang mana tadi dia sering diejek, sering disoraki, sering diganggu, mungkin hampir mirip dengan bully lah. Nah, bagaimana caranya kita mengajarkan dia cara asertif. Dari keseluruhan hasil studi kasus ini, saya merefleksi bahwa kasus S ini sangatlah kompleks ya, yang mana itu sangat luas, berpengaruh di
rumah, di sekolah juga sangat dalam untuk dirinya, yang mana itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Nah, di sini menurut saya tantangan yang paling berat itu adalah menggali masalah yang dialaminya. Yang mana, seperti yang saya jelaskan tadi, S ini cenderung pendiam dan juga menarik diri. Maka dari itu, saya harus membangun hubungan yang aman, nyaman, bagaimana caranya dia terbuka. Dari kasus ini juga saya belajar bahwasanya tidak semua masalah itu karena peristiwa. Bisa jadi masalah itu karena pikiran kita. Seperti S tadi, dia merasa semua orang menjauhi dia tidak ada teman. Bagaimana caranya kita sebagai konselor membantu dia untuk mengubah pola pikir itu sekaligus mengubah perilakunya. Adapun ini lampirannya, ini foto saya melakukan wawancara sesi pertama, sesi kedua, ini wawancara dengan guru BK, wawancara dengan guru, kemudian ini ada saya observasi dan juga ada dokumentasi sosiometri. Jadi di sini berdasarkan hasil sosiometri bahwa benar S ini ternyata memang terisolir. Di bawahnya itu ada transkrip wawancara, yang mana ada wawancara siswa, wawancara guru, dan juga wawancara orang tua. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Itu saya persilakan. Ya, silakan Amanda. Izin bertanya, kasus ini kan tentang pikiran. Apa pentingnya kasus ini untuk menjadikan studi kasus? Terima kasih Amanda sudah bertanya. Jadi kasus ini sangat penting ya, karena seperti yang saya sampaikan bahwa S ini itu mengalami kesulitan menjalin pertemanan, yang itu berpengaruh ke dia sampai dia cenderung pendiam dan juga cenderung menarik diri, menghindar. Nah, apabila kasus ini tidak diatasi, ditangani segera, maka kasus ini akan menghambat perkembangannya, baik perkembangan pribadi, sosial, akademik, maupun karirnya. Untuk itu, studi kasus ini diperlukan. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa penyebab kasus itu. Harapannya ketika kita sudah tahu secara mendalam, kita bisa menentukan intervensi yang tepat untuk membantu si S itu tadi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin selanjutnya, ya silakan Puspa. Izin bertanya, ini kan sudah dijelaskan kasusnya. Nah, kenapa dalam kasus ini kamu menggunakan pendekatan CDT? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya memilih pendekatan CDT itu bukan karena tanpa alasan ya, tentu saja ada alasan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau dalam perspektif CDT, masalah itu muncul bukan karena peristiwa, tapi karena pikiran. Nah, ketika saya mewawancarai si S, dia itu berulang kali merasa bahwa dia itu selalu sendirian, tidak ada teman, tidak ada yang suka sama dia, dan kalau ada teman pasti ninggalin dia. Nah, dari situ saya melihat bahwa dia itu mempunyai pikiran negatif, yang mana ini menandakan adanya distorsi kognitif. Nah, CBT ini itu akan bagaimana caranya mengubah pola pikir dia tadi dari yang negatif menjadi positif. Seperti kalau aku selalu sendiri, tidak ada yang suka sama aku, saya ubah menjadi positif. Seperti tidak semua orang harus suka sama aku. Mungkin belum ada teman yang cocok saja. Bukan berarti tidak ada teman sama sekali. Nah, dari situ ketika pikirannya sudah positif, harapannya maka perilakunya juga akan berubah perlahan demi perlahan. Di sini juga kita kan akan melatih dia keterampilan sosial. Dan harapannya masalah dia tadi dapat teratasi dengan baik. Mungkin itulah kenapa saya memilih CGT. Dari jawaban saya tadi, apakah itu sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami. Oke. Mungkin itu saja ya sesi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.